Ikhlas sekali setiap pagi hari ini menyenangkan dan saya bisa berkumpul di ruang multimedia ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aktualisasi dari aksi nyata modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak teman kami adalah angkatan 10. Kemudian kedua kali izinkan kami untuk mengaturkan terima kasih atas segala pertanyaan, terutama Bu Ani selaku Kepala SMP Negeri 1 Pati yang sudah berusaha untuk memberi penguatan kepada kami selaku calon guru penggerak angkatan 10 untuk menguatkan kami untuk dalam proses diseminasi ini. Yang kedua kali saya mengaturkan terima kasih kepada rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan budaya ini. Kemudian untuk acara pertama nanti sedikit sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan acara ini yaitu penyampaian diseminasi budaya positif dari materi yang pertama dari Ibu Sela, kemudian dilanjutkan dari materi kedua Ibu saya tentang budaya positif di sekolah. Pada acara yang kedua, silakan dipersilakan untuk Ibu Ani memberikan sambutan kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan CGP Angkatan 10 Ibu Sela Rahmawati MPD bersama Ibu Sulastri SPD, juga yang saya banggakan dan saya hormati teman sejawat yang telah mensupport dan telah hadir di kegiatan diseminasi ini. Mari Bapak Ibu kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat cepat. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada teman kita Ibu Sela Rahmawati dan Ibu Sulastri yang ikut CGP Angkatan 10. Semoga nanti imbasnya pada rekan-rekan sejawat semuanya. Amin. Dan kami berharap diseminasi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi betul-betul berimbas pada teman-teman kita yang nantinya akan ada aksi nyata di anak-anak kita nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti kegiatan diseminasi kita mulai, kita berharap dari kegiatan yang sudah kita lalui, karena apa, di SMP Negeri 1 Pati ini saya bersyukur sudah ada guru penggerak yang hebat. Kurang lebih ada 4 guru penggerak, kemudian ada fasilitator. Semoga nanti teman-teman yang belum bisa tergerak dan ikut kegiatan tersebut. Dan saya percaya teman kita yang ada di samping kanan kiri saya, semoga nanti semangat dan saya berharap kegiatan ini sukses. Dalam arti bisa sesuai dengan slogannya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, itu Bapak Ibu, saya berharap ini
disusul bapaknya, ibu yang berada di kanan kiri saya berharap sekali lagi panjenengan harus bisa menggerakkan teman-teman kita dan harus bisa memberi contoh yang terbaik di lingkup sekolah kita tercinta ini. Sekali lagi terima kasih, selamat berdiseminasi, semoga nanti berjalan dengan lancar, teman-teman semuanya bisa mengikuti sampai akhir nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ani Yuliana atas bersedia beliau untuk membuka kegiatan berikutnya ini. Oke teman-teman, untuk melanjutkan acara berikutnya, tentunya untuk mengawali kegiatan pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan nanti selalu diberi kelancaran dan kesuksesan pada kalian yang insyaallah akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, kemudian untuk sebagai pendidik, kemudian untuk murid kita, kemudian semua juga berguna untuk sekolah kita tercinta ini. Untuk Bapak Ibu kita sejenak untuk berdoa kepada hati, meminta kepada Allah untuk kita berdoanya semoga apa yang kita lakukan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu acara ini yaitu masuk ke aktualisasi aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani sudah berkenan untuk membuka kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku peserta pendidikan guru pembina angkatan 10 di sini akan melakukan aktualisasi dari modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua kali yang izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih teman-teman bersedia untuk hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, next, Mbak Seva. Oke, next. Oke, latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini yang pertama adalah sebagai seorang murid harus kita ketahui bahwa kita dalam kurikulum merdeka ini harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita harus menumbuhkan, menciptakan dan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid itu sendiri. Kemudian kita juga harus di sini sesuai dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara bahwa kita harus mendidik anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kemudian tujuan tindakan aksi nyata ini ada 3. Yang pertama adalah mewujudkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga adalah membangun motivasi intensif murid melalui pemahaman nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang murid. Itu adalah tujuan aksi nyata pada tahun ini. Kemudian yang ditolak ukur, apa yang ditolak ukur untuk kegiatan aksi nyata ini? Oke, ada 5. Yang pertama adalah terciptanya lingkungan sekolah yang positif, kemudian partisipasi aktif dari murid untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan baik murid dan gurunya. Kemudian terwujudnya juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah guru dan murid dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah secara konsisten. Bisa di-skip. Next. Kemudian skip lagi. Oke, budaya positif. Kalau kita sering mendengar ya Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Itu sering kita dengar untuk akhir-akhir ini. Budaya positif itu
yang positif dan ini kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku manusia, termasuk dengan dalam hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Oke, sebelum menginjak pada 6 elemen tersebut, kita jelaskan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif, oke. Menurut Gajah Dewantara itu beliau menjelaskan bahwa filosofi pendidikan kita adalah menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan keberhasilan dalam hidupnya sesuai dengan kodrat, yaitu baik kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Kemudian di sebab itu kita sebagai guru hanya bisa untuk menuntun anak-anak kita, ya. Kita sebagai penuntun, kita sebagai pamong untuk anak kita untuk mencapai keberhasilan dan keselamatan dalam hidupnya. Kemudian berikutnya tentang ini kita filosofkan seperti ini Bapak Ibu guru. Kita membuat filosofi seperti ini, kita sama-sama memiliki ya di sini ya, memiliki 2 benih jagung ya. 2 benih jagung, yang pertama adalah jagung yang unggul, mungkin yang kualitas paling bagus, kemudian yang kualitas yang kemudian benih yang kedua adalah benih jagung yang kurang mudahan. Apabila kita menaruh jagung kualitas yang baik itu di tanah atau di ladang yang mungkin itu adalah kurang air, kemudian kurang pupuk, kemudian kita tidak merawatnya, kira-kira itu akan tumbuh dengan baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak, oke. Biarpun itu dia benihnya sudah bagus, tapi ketika dia ditanam di ladang yang kurang baik, kemudian tidak ada perawatan, mustahil itu akan mendapatkan hasil panen yang baik. Tetapi berbeda halnya ketika kita menanam benih jagung, biarpun dikata tidak unggul, apabila kita melakukan perawatan, kita pupuk, kemudian kita siram, kemudian kita cabut rumputnya, bukan mustahil apa yang dari benih yang tidak bagus tersebut itu bisa menghasilkan jagung yang luar biasa. Dan dari sini perumpamaan dari sini itu kita mengumpamakan murid kita seperti itu Bapak Ibu guru. Kita umpamakan murid kita adalah dua aspek yang berbeda, yaitu murid yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apabila kita melakukan melakukan perlakuan yang baik kepada murid kita, mustahil anak-anak yang kurang, maksudnya yang kita butuh perhatian, itu akan menjadi anak-anak yang berhasil kelak di suatu hari nanti. Next. Berikutnya tentang dari 2 penjelasan tersebut yang kita simpulkan apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu silakan, budaya positif itu merupakan nilai atau kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid tersebut bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat, bertanggung jawab, kemudian dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu adalah budaya positif. Kemudian konsep apa saja yang harus kita tanamkan dalam budaya positif itu di sini kita menggarisbawahi ada 7 konsep yang harus kita tanamkan dalam penerapan budaya positif. Yang pertama adalah kita harus merubah paradigma kita, yaitu kita merubah paradigma tentang pembelajaran yang baru ya. Kemudian berikutnya adalah kita menciptakan tujuan positif. Kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kemudian berikutnya kita juga harus memahami motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima adalah restitusi tentang posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang terakhir adalah restitusi tentang pembuatan segitiga restitusi. Oke, menginjak yang pertama dulu Bapak Ibu guru, pembelajaran paradigma baru. Oke, disebut paradigma baru. Oke, kalau kita dulu mungkin kita sudah pernah mengalami sebagai murid ya. Kita sebagai murid kita itu selalu ditanamkan oleh guru kita. Kamu pokoknya harus bisa, pokoknya guru itu kita harus manut. Kemudian apa yang diucapkan Bapak Ibu guru kita harus melaksanakan. Kemudian itu mau tidak mau, kemudian Bapak Ibu guru itu memulai sebagai acuannya adalah KKM ya, KKM di berdasarkan minimal. Tetapi di sini dengan dari aspek itu kita menyampingkan apa yang menjadi bakat dan minat mereka. Kita juga menyampingkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, apa yang mereka butuhkan. Itu kita kesampingkan selama ini. Jadi di sini yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru, kita harus melaksanakan pembelajaran yang berdifferensiasi. Apa? Diferensiasi dalam kaitannya ini adalah kita melakukan pembelajaran
tentang teori kontrol guru yang selama ini kita yakini itu adalah suatu kebenaran. Menurut teori pendidikan seperti ini, itu adalah hal yang keliru pada saat ini. Apa saja itu? Miskonsepsi itu ada 4. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa guru adalah pengontrol murid. Kemudian itu ada sesuatu yang salah yang sudah kita lakukan, tetapi itu sesuatu yang sebenarnya itu salah. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan kritik bisa membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter murid. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa orang dewasa kita berhak untuk memaksa murid kita. Kemudian yang terakhir adalah penguatan positif itu merupakan sesuatu yang efektif dan bermanfaat untuk pembelajaran. Oke, penjelasan pertama itu. Ilusi yang pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid. Oke, kalau kita memaksa, saya tanya Bapak Ibu guru, kalau panjenengan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak panjenengan suka, kira-kira panjenengan suka atau tidak? Biarpun kalaupun Anda melaksanakan tersebut pasti dengan terpaksa, orang legowo pasti dalam hati itu pasti akan berubah. Apa ini? Tidak sesuai dengan keyakinan kita. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Maka dari itu mulai Bapak Ibu guru kita merubah paradigma tersebut dari kita yang pengontrol atau kita menjadi seorang yang otoriter kepada murid kita menjadi seorang yang memberi ruang kepada murid kita untuk mereka berani untuk berekspresi. Itu yang pertama. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif itu bermanfaat. Ini merupakan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha tersebut kita paksa kayak gini, kita meyakini itu suatu kebenaran menurut kita sebagai seorang guru, tetapi belum tentu itu benar atau diterima di hati murid kita. Kita lakukan berulang-ulang itu, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang ini pasti akan berdampak murid, pasti nanti kita akan mendapatkan murid yang sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi itu bukan hal yang benar. Di sini itu dengan paksaan, kemudian dengan doktrin kamu harus ini itu bukan hal yang benar, tetapi kita malah akan memberikan dampak negatif kepada murid kita. Murid kita akan merasa terkekang, murid kita akan merasa terjejak. Ini sebenarnya itu apa yang dilakukan oleh guru kita? Itu yang harus kita rubah Bapak Ibu. Kemudian next, ilusi yang ketiga yaitu kritik bisa membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter. Boleh kita menggunakan kritik Bapak Ibu, tetapi untuk mengontrol menuju pada identitas yang gagal. Apa maksudnya? Mereka mulai itu belajar untuk menjadi merasa kalau kita paksa kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti kita merasa yang merasa gagal itu bukan gurunya, bukan murid tetapi gurunya. Karena apa? Guru tidak mulai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi gurunya. Itu harus kita rubah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kira-kira kalau ilmu parenting sekarang ya Bapak Ibu, kalau kita memaksa kayak gitu kan berarti kita sudah menjajah ya, tidak memberi kebebasan kepada anak kita. Alangkah baiknya Bapak Ibu guru, kita sebagai seorang pendidik kita merubah sikap kita untuk memaksa, tetapi lebih memberi ruang, kemudian kita merangkul murid kita untuk sama-sama mencari solusi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada mereka. Next. Dari situ, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif sebagai salah satu aspek dari budaya positif itu merupakan cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana kita menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan atau mewujudkan anak-anak peserta didik kita yang memiliki disiplin diri yang bukan dari paksaan gurunya, tetapi mereka berasal dari keyakinan diri mereka masing-masing. Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan untuk bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri dari seorang murid itu, bukan dari paksaan orang lain, bukan dari faktor intrinsik atau bukan dari keinginan dari gurunya. Next. Kemudian dari disiplin positif tersebut diharapkan anak-anak bisa mewujudkan nilai-nilai kebajikan apa yang bisa muncul dari murid tersebut. Dari disiplin itu, dari kesadaran hati mereka sendiri, mereka bisa menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang
yaitu Di Mantoro maupun Diana Agustin merupakan dua tokoh pendidikan yang sangat terkenal, di mana keduanya itu mengartikan dua disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian nilai ini merupakan poin besar yang bagaimana kita berperilaku, ya, bagaimana kita berperilaku, kemudian untuk mewujudkan tujuan apa yang ingin kita capai bagi peserta didik kita, ya. Itu adalah sebagai fondasi kita untuk melangkah kemudian untuk menciptakan atau pembelajaran yang menumbuhkan karakter-karakter yang baik dari murid kita. Nah, kemudian nilai kebajikan itu seperti kita ketahui itu yang sudah tertuang dalam kurikulum Merdeka ini, yang kita tertuang dalam profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila adalah bentuk real dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai karakter yang diharapkan dari siswa yang ini pembelajaran yang paradigma ini. Apa saja kira-kira Bapak Ibu kira masih ingat nggak ya? Elemen apa saja profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu masih ingat betul? Ada berapa? Nah, yang pertama kamu masih ingat betul? Yang pertama beriman dan takwa. Dan yang kedua monggo benar kritis, Bu Fia. Kemudian yang ketiga Bu Vina masih ingat ya? Yang ketiga apa? Gotong royong. Kemudian yang keempat mandiri. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Itu adalah 6 nilai kebajikan yang kita harapkan lahir dari penerapan disiplin positif dari murid-murid kita. Oke, Bapak Ibu guru masih semangat ya? Untuk rekan-rekan kita Bapak Ibu guru monggo kersane panjenengan untuk berdiri sebentar. Mari kita akan SBD ya. Ini adalah gerakan senam sederhana yang bisa kita lakukan nih untuk senam pelajar Pancasila nih. Monggo Bapak Ibu guru untuk berdiri sebentar. Kita melakukan SBD supaya tidak terlalu tegang. Oke. Mungkin sambil menyanyi sambil bergerak-gerak ya Bapak Ibu. Sambil bergerak-gerak. Oke. Sambil bergerak-gerak. Monggo. Latihan dulu apa boten iki? Latihan dulu, silakan. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi kan latihan itu berarti yang sebenarnya ini. Oke, monggo. Semangat Bapak Ibu guru. Langsung ikut Pak. Oke, saya ikut. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu. Oke. Itu terima kasih. Itu adalah hasil karya dari rekan-rekan kita ya Bapak Ibu. Gerakan dan nyanyi profil pelajar Pancasila. Oke. Next, setelah 2 materi disiplin positif, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Next. Berikutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia di sini seperti kita ketahui ada 3 yang mendasari atau menjadi motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi ingin dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kira-kira ketiga ini mana yang lebih baik atau mana yang paling baik? Mari kita bahas satu-satu. Oke, silakan next. Teori yang pertama, teori perilaku manusia yang pertama yaitu teori manusia, motivasi yang diyakini atau yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Ini sering terjadi Bapak Ibu guru. Ini
seorang guru di sini, anak-anak ketika melaksanakan tugas itu lebih pada sebatas untuk menggugurkan kewajibannya saja. Gimana betul? Untuk menghindari penghukuman dari bapak ibu guru. Itu pun sama. Itu yang saya rasakan dari pengalaman saya sendiri. Itu ketika saya di rumah itu ponakan saya itu ya. Kalau belajar itu yang mengerjakan PR. Beda sama yang kalau saya dulu belajar itu kita kan dari tahu tidak tahu. Tapi ada di sini ada apa ya namanya pergeseran makna belajar itu apa? Yaitu untuk mengerjakan PR. Tapi itu salah. Nah di sini itu yang dilakukan oleh murid kita. Kenapa? Murid kita itu apa di sini motivasinya itu mengerjakan PR atau menangani sesuatu itu adalah untuk menghindari hukuman dari gurunya atau bapak ibu gurunya. Seperti itu tidak benar bapak ibunya. Mendasari motivasi seperti itu tidak benar. Kemudian berikutnya motivasi perilaku yang kedua yaitu motivasi karena ingin mendapat nilai yang bagus atau mendapat reward dari sesuatu yang dikerjakan. Karena ini berpamrih seperti ini kalau kita melakukan sesuatu kayak ini berarti kita ikhlas atau bukan? Tidak ikhlas. Karena apa? Mereka punya motivasi lain untuk melakukan sesuatu. Ya, aku pengen ngarang PR ben Bu Nela sayang sama saya. Biar dapat nilai yang bagus dari Bu Nina. Biar dapat perhatian dari Bu Vika. Tidak seperti itu. Motivasi yang paling baik adalah yang ketiga ini, Bapak Ibu ya. Motivasi yang paling baik adalah yang ketiga ini. Apa? Yaitu motivasi untuk menjadi orang yang merasa mereka inginkan dan mereka ingin menghargai dirinya sendiri untuk mencapai nilai-nilai yang mereka percaya. Coba kita bandingkan anak-anak dengan dua motivasi tersebut yang sebelumnya yaitu untuk menghindari hukuman atau untuk cuma sekedar untuk menerima hukuman dibandingkan dengan anak yang memiliki kesadaran penuh untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang mereka yakini. Oh, saya belajar itu bukan untuk guru saya belajar bukan untuk orang tua saya, tetapi saya meyakini belajar ini adalah proses saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, coba kalau kita tanamkan anak-anak itu percaya pada niatan tersebut itu adalah bisa menghasilkan atau bisa mewujudkan karakter murid yang sangat luar biasa. Ya, dan sudah meyakini bahwa motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Bukan karena paksaan, bukan karena imbalan atau penghargaan, tetapi mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak baik untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian Bapak Ibu Guru, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ini ada beberapa kasus yang bisa menjadikan diskusikan sama teman-teman yang lain. Ini ada 6 tindakan sebelum ini ya. Pak Jadi bisa menentukan jenisnya ini hukuman atau konsekuensi. Langsung saja nih, saya menulis nih. Yang pertama, ada 6 soal. Kira-kira kalau ada kasus seperti ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Hukuman. Ada yang bisa mengasih alasan kenapa hukuman? Mbak Sila. Oke, karena dalam kata-kata tersebut terdapat kata-kata mengancam, pemaksaan. Jadi anak disuruh untuk mencatat 100 kali dan tidak sesuai dengan kesalahan yang ia perbuat gitu. Terima kasih Bu Sela. Benar ya, nomor 1 kita sepakat hukuman ya. Kenapa hukuman? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggul pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, pada Ibu sudah luar biasa dan sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Oke, selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah perso apa itu hukuman dan konsekuensi, tetapi jadi saya cuma memberi pengulangan saja. Kenapa? Yang pertama, kemudian yang kedua tadi, kemudian menyuruh anak untuk push up, kemudian menyuruh anak untuk mencatat 100 kali itu adalah bentuk hukuman. Kenapa bentuk hukuman? Karena di sini hukuman itu bersifat satu arah dan itu efek. Wah, kamu itu termasuk hukuman. Kenapa? Jadi seperti itu. Hukuman satu arah dari mana? Dari pihak guru biasanya. Ya, dari pihak
guru yang memberikan, dan murid itu tidak diberi ruang untuk mengekspresikan atau diberi untuk mengeluarkan pendapatnya. Cuma satu arah saja guru, kamu gini berarti harus gini. Itu aku masuk jenis kehukuman. Hukuman itu bisa di sini bisa diberikan guru itu mungkin kita tidak sadar ya, bisa melalui verbal atau melakukan tindakan fisik ya. Itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bandingkan yang ketiga sama kasus yang keenam tadi, kita memberi ruang atau memberi kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, tadi anak menumpahkan air di meja makan, diberi ruang untuk membersihkannya. Di situ berarti di situ kita memberi memberi kesempatan untuk anak bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak langsung mendoktrin, kamu salah kemudian harus melakukan ini. Ya, itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman kita cuma satu arah dari pihak guru, kemudian murid cuma bisa menerimanya. Tapi kalau di sini disiplin yang kita terapkan melalui konsep penerapan konsekuensi ini, anak tahu kalau melakukan kesalahan ini mereka harus apa. Ya, itu sudah kita sepakati. Ya, mereka tahu sehingga di sini akan diberi ruang. Kalau yang disiplin ini konsekuensi ini akan diberi kita membangun pemikiran anak. Kalau saya melakukan seperti ini, kita akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Maka diharapkan kalau dia tidak ingin mendapatkan konsekuensi seperti ini, berarti anak-anak tidak bermereka melakukan kesalahan itu. Next. Berikutnya, ini adalah gambaran tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya ambil contoh, ambil kasus adalah ketika siswa mencontek. Oke. Kalau hukuman, kalau kita melihat anak-anak, ini jenis hukumannya. Kalau ketika anak-anak mencontek, hukuman itu guru langsung memberi nilai. Wah, kamu mencontek, tak kasih 0 bisa. Itu adalah contoh hukuman yang dilakukan oleh guru. Kemudian pada saat itu pula ketahuan anak mencontek, guru langsung marah. Dan saya yakin kalau guru marah, murid akan menjadi sungkan atau takut kepada gurunya. Kemudian bedanya sama konsekuensi itu bagaimana? Kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk tugas tambahannya. Misalnya kalau kamu sudah menyontek, berarti untuk mengganti tugasnya kamu dikasih tugas tambahan yang lain. Ya, tugas tambahan yang lain menyesuaikan dengan tugas yang menyesuaikan dengan tingkat kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian guru di sini konsekuensi juga, dan pada konsekuensi ini guru tegas dan siswa itu cenderung hormat kepada gurunya karena mereka sudah tahu melakukan kesalahan mereka akan mendapatkan konsekuensi apa. Kemudian bedanya sama restitusi. Kalau restitusi yang pertama, kalau nanti anak mencontek itu guru menanyakan keyakinan kelas. Boleh tidak kita anak-anak? Kalau sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas sama murid kita. Guru menanyakan kembali, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah atau belum? Berarti kalau kamu melanggar, berarti mereka sudah tahu konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Kemudian guru di sini kalau restitusi lebih terbuka kepada murid, dan di sini bisa mewujudkan nilai, mewujudkan perasaan atau keinginan rasa menghormati dirinya sendiri, kemudian juga untuk menghormati kepada gurunya. Ya, bedanya di situ antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sampai di sini bisa dipahami nih Bapak Ibu. Berikutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Masih berhubungan dengan tadi materi berikutnya sebelumnya, itu tentang disiplin positif. Keyakinan kelas bentuk adalah sesuatu yang diyakini. Keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama. Ini bukan satu biasa saja, tetapi melibatkan murid dan guru. Ya, kalau dulu mungkin itu sudah, kalau saya menerapkan bukan keyakinan kelas, tapi kontrak belajar kalau dulu. Tetapi kita di sini untuk materi ini adalah keyakinan kelas, sesuatu yang diyakini baik guru dan siswa yang harus dilakukan untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena apa? Menurut saya peraturan identik dengan hukuman ini. Kenapa peraturan? Kenapa keyakinan kelas? Karena peraturan identik dengan hukuman dan konsekuensi. Sedangkan keyakinan kelas di sini lebih mendukung untuk motivasi secara intrinsik, menimbulkan kesadaran dari murid sendiri untuk mengurangi atau menghindari kesalahan
berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Kemudian bersifat untuk mengingatkan. Kemudian itu bersifat fleksibel. Jadi antar kelas, antar guru, kemudian kita sebagai guru yang masih di kelas itu bisa jadi antar satu kelas dan kelas lain itu berbeda sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah untuk kegiatan kelas ini dibuat oleh atau melibatkan, tidak melibatkan guru saja, tetapi kalau di sini kegiatan kelas itu melibatkan semua, baik guru maupun muridnya. Itu bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Next, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas sendiri. Saya ambil satu contoh di sini. Satu contoh keyakinan kelas, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah, itu yang mereka sepakati, yang kelas 9 sepakati. Kalau melanggar apa? Di situ dijelaskan jika melanggar maka saya bersedia untuk ditegur dan dinasihati gurunya. Itu adalah contoh sederhana dari keyakinan kelas. Di sini mereka tahu kalau sadar kalau tidak berpakaian rapi mereka bersedia untuk ditegur oleh gurunya. Oke, itu materi yang ketiga. Sekarang menginjak kepada materi yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kenapa? Oke, menurut William Glasser dalam bukunya yang berjudul Choice of Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Ya, kenapa kita belajar tentang ini, Bapak Ibu? Kita masih belajar ini kenapa? Kenapa kita sebagai seorang guru kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh guru kita? Ya, apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, tentu survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk kasih sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu untuk mencari seluk atau latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Next. Nah, ini penjelasan masing-masing dari sebelum menginjak ke penjelasan dari 5 kebutuhan tersebut. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu guru. Ibu Ambar guru wali kelas 2A. Kemudian dia itu sedang bingung karena salah satu muridnya itu bernama Doni itu kalau istirahat itu sering meminta bekal makan kepada temannya. Oke, menurut panjenengan Bapak Ibu guru, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Doni sehingga dia itu membuat kesalahan seperti itu? Ada yang mau berpendapat? Doni mengganggu temannya. Oke, dia minta bekal temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Iya Mbak Mila, kebutuhan dasar hidup. Iya benar sekali. Ya, kebutuhan dasar hidup. Oke, Pak benar. Oke, kenapa dasar? Karena termasuk di situ kebutuhan primer kita, termasuk makan itu primer apa enggak? Iya primer. Ini kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang basic yang belum terpenuhi oleh Doni. Makanya Doni melakukan kesalahan tersebut. Ya. Oke, penjelasannya yang pertama, bertahan hidup atau survival, kebutuhan hidup yang ini bersifat fisiologis. Oke, ada 3 indikator yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kesehatan yang bagus, kemudian adalah kita memiliki tempat tinggal atau rumah yang baik, kemudian kita ada makanan yang bisa kita makan sehari-hari. Itu adalah kebutuhan untuk survival. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, itu adalah kebutuhan yang dimiliki oleh manusia yang kedua. Yang ketiga adalah kebutuhan tentang penguasaan, yaitu kebutuhan untuk kemampuan atas kemampuan. Oke, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Saya ingin dianggap bahwa atau mungkin diakui keberadaannya oleh orang lain. Bisa membuat perbedaan, kemudian membuat pencapaian kompeten, kemudian diakui, dihormati, kemudian menjadi terampil. Itu adalah kebutuhan untuk diakui atau kebutuhan penguasaan. Salah satu indikatornya itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan
Di sini juga mereka diberi ruang untuk banyak bergerak, kemudian mencoba hal yang baru, kemudian tidak mudah terpengaruh kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, kebutuhan senang atau kesenangan atau happiness. Kebutuhan ini lebih cenderung untuk mencari kesenangan ya, bermain dan bertakwa. Jika kita itu aja bisa aja gitu loh, itu yang motivasi seperti itu. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita pahami benar Bapak Ibu Guru untuk mencari atau mendalami permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Kemudian kita sebagai seorang guru harus mencari tahu atau alasan mengapa anak melakukan suatu mungkin kegiatan atau perbuatan dan kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Karena apa di sini kalau kita tahu anak itu kebutuhan apa yang mereka inginkan atau yang mereka perlu cukupi, itu akan membuat kita itu melakukan tindakan itu yang apa namanya tepat guna ya, tepat sasaran. Kamu ini berarti kamu butuhnya ini. Jadi kita pahami mana kebutuhannya di mana yang harus apa ya harus dipenuhi oleh murid kita. Yaitu dasar kita untuk melakukan langkah selanjutnya apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi kita tidak tepat sasaran ya. Butuh yang anak butuh senang-senang, kalau kita kasih makan kan nggak nyambung kayak gitu. Itu maksud dari pemaparan materi inti untuk kebutuhan dasar manusia. Dan diharapkan apabila kebutuhan kita sudah tahu kebutuhan dasar apa yang harus dicukupi atau yang dipenuhi oleh guru, sehingga ini akan menimbulkan apa nilai-nilai kebajikan yang berasal dari diri murid kita sendiri ya, bukan dari faktor eksternal tapi lebih ke dari faktor internal dari murid kita sendiri. Kemudian setelah memahami memahami kebutuhan dasar manusia, sekarang kita hubungkan dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya, posisi kontrol seorang guru. Oke. Yang pertama, sebagai posisi kontrol seorang penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu Guru, kira-kira ada 4 kasus yang panjenengan bisa jawab sebelum kita masuk ke materi intinya untuk tentang 5 posisi kontrol. Ini mau langsung saja mau ditulis nih? Oke, dijawab langsung saja nih. Oke, soal yang pertama, bukan soal ini, kasus yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Oke, kita serahkan deh, pasang penghukum. Oke, nanti saya kita pendapatnya nama penghukum. Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Buat rasa bersalah. Itu sekarang seolah-olah mendeskripsikan, kamu ini pijat. Kita semakin bukan kita semakin merangkul, tapi kita semakin menambah luka nih, menambah luka anak. Sudah salah, kemudian kamu pula dilaporkan sama orang tuanya. Jadinya anaknya tuh pas-pasnya double, pas-pas sama gurunya, pas-pas sama orang tuanya. Nah, aku dilaporkan gimana ya? Takut takutnya double kill, 2 kali takut. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Kira-kira ini yang mana? Yang mana? Iya, ini seperti ini ya. Jadi kita praktekkan ini ya. Ya sudah, kayak teman saja gitu ya. Gampang aja kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk perbaikinya? Kira-kira ini posisi yang mana? Iya, posisi manajer. Kenapa manajer? Ada yang mau ngasih pendapat atau beropini? Kenapa manajer? Bu Irsi mungkin? Irsi. Oke, matur nuwun sekali untuk waktu yang sudah diberikan sama
sebagai seorang pendidik sudah seharusnya itu bisa menata, mengatur, atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu manage ya dengan baik, sehingga siswa atau peserta didik yang kita ajar itu pun jadi mengerti, jadi paham apa maksudnya kita berikan. Begitu ya, nanti untuk teman-teman. Luar biasa MNC atas penjelasannya. Memang benar ya, yang kalau kemarin ini lebih kita ke posisi yang manajer. Kenapa? Di sini kita sebagai manajer kita mengatur pendidik, menata murid kita, kemudian memperlakukan mereka, kemudian kita mengambil langkah selanjutnya untuk apa? Oke. Next, penjelasan tentang 5 posisi kontrol. Oke, ini penjelasannya Bapak Ibu Guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ini dilakukan melalui kontak fisik atau verbal. Ya, bisa fisik, bisa verbal. Kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan pada diri kita itu juga termasuk penghukum. Kamu itu ya, seperti itu juga bisa mengurangi hati anak ya Bapak Ibu. Bisa melatih. Kemudian ini juga melotot atau kita kalau yang ini jari menunjuk secara terkadang itu juga termasuk posisi kontrol penghukum. Kemudian apakah ini akan berdampak pada murid kita? Akan berakibat apa akibatnya? Itu yang pertama, murid akan marah. Kemudian mau tidak mau kalau marah itu pasti tidak suka karena menimbulkan rasa dendam kepada gurunya. Dari dendam pasti tidak senang sama pelajaran, atau tidak akan suka sama pelajaran. Dan belum tentu kalau penghukum ini akan membuat anak itu jelas, tetapi bisa jadi mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini ada posisi penghukum. Ini contohnya adalah hadilah teman saya, awas kalau enggak ya. Itu adalah contoh dari posisi kita seperti kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang mesti yang tertanam pada anak dikhawatirkan bisa meledak dan bisa lebih berbahaya sehingga bisa menyakiti dirinya maupun orang lain. Dan di sini kita yang menggunakan bahasa hukum ini beda sama penghukum ya, tetapi di sini kalau penghukum itu lebih ke emosi, tapi kan di sini pemberantasan bersalah halus, tetapi itu juga belum tentu baik. Kenapa? Kita tambah menyebutkan si anak atau si murid tersebut. Iya, tapi ke psikisnya anak ini, psikisnya tambah double bersalahnya. Dampaknya untuk posisi ini adalah murid akan merasa bersalah, kemudian murid merasa tidak berharga dan merasa apa ya? Mereka dirinya bersikap seperti itu kan saya di mata guru saya. Oke, itu akan selama itu kan kalau kita melakukan berulang-ulang itu juga akan mengganggu psikis murid kita. Berikutnya yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadinya adalah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Hai bro, hai guys, bisa seperti itu ya, seperti kita lakukan. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jaga. Oke, apakah ini bagus buat murid kita? Ada dua sisi Bapak Ibu Guru. Yang pertama bisa berdampak positif dan berdampak negatif kepada murid kita. Kenapa positif? Kenapa? Dengan menggunakan pendekatan seperti ini itu baik sih untuk membangun chemistry antara guru dan murid, membangun komunikasi yang baik antara guru dan murid. Karena di situ kalau kita posisikan sebagai seorang teman, ada kedekatan, itu murid akan merasa nyaman mengungkapkan perasaannya. Tetapi di sisi lain, untuk posisi teman ini juga akan ada jalan positifnya kalau kita tidak bisa membatasinya. Kenapa? Karena sudah dianggap teman, kadang-kadang guru itu dianggap ya sudah kayak panjang diri. Ya, itu juga tidak baik. Ya, itu dalam dampak positif, dampak negatifnya. Kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol yang sebagai seorang pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi ya Bapak Ibu Guru. Pada saat kita mengawasi berarti kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai orang pemantau di sini lebih mengandalkan penghitungan atau catatan. Kemudian itu dijadikan bukti untuk perilaku atau mencari kesalahan seseorang ini. Kemudian biasanya di sini itu dilakukan ya observer itu mencari kesalahan. Nah, dampaknya apa? Pemantau ini akan berdampak pada murid apa? Murid akan memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar tanpa rasa marah. Itu contoh kadang-kadang bisa kita ini peraturannya
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan di sini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini kita membangun chemistry, kemudian kita berdiskusi sama murid kita. Dampaknya apa Bapak Ibu Guru? Dampak yang bisa kita rasakan yaitu murid bisa melakukan refleksi, ya. Kemudian mencari jalan keluar atas permasalahannya sendiri, dan mereka lebih menjadi seorang murid pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu posisi manajer. Next. Berikutnya, jadi di sini dari 5 posisi kontrol tersebut pencapaian terbaik bagi seorang kita pendidik adalah posisi seorang manajer. Posisi seorang manajer. Kenapa? Karena disinilah di posisi kontrol yang manajer inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sifatnya. Dan yang pada akhirnya ketika murid dengan pribadi yang seperti itu, bukan hal yang mustahil untuk menciptakan kondisi sekolah yang positif, nyaman dan aman untuk warga sekolah dan tentunya untuk berimpas atau berdampak baik kepada murid itu sendiri dan untuk sekolahnya. Itu. Sekian untuk materi yang posisi kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, semoga panjenengan masih fokus nih. Oke. Yang terakhir untuk pada bagian ini adalah tentang segitiga restitusi. Ini sudah sering panjenengan dengar di apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagian dari penerapan budaya positif Bapak Ibu Guru. Kenapa harus segitiga restitusi? Di sini segitiga berarti memiliki 3 sisi yang harus bersinkronan atau berhubungan. Nah, ini adalah cara yang dilakukan untuk mengakomodasi memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid untuk mencari solusi. Jadinya itu bukan kita memberi wadah, memberi jalan keluar dan melibatkan murid, ya. Dan kalau murid menjumpai atau mengalami permasalahan itu kita menyelesaikannya dengan ini, ya. Dan tidak harus dengan justifikasi atau dengan melakukan doktrin yang salah kepada murid kita, ya. Apa saja segitiga restitusi ini? Kita sepakat bahwa segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan akan dapat menghasilkan atau mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah tahapnya adalah kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi terhadap yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Oke, satu persatu kita bahas. Yang pertama, pada tahapan menstabilkan identitas di sini tujuannya apa? Yaitu untuk mengubah identitas anak dari yang gagal atau melakukan kesalahan menjadi seorang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Ya, di sini. Kemudian pada tahapan ini kita bisa melakukan atau mengajukan pertanyaan seperti ini. Anak-anak, kamu salah kayak itu juga bukan kamu saja, ibu guru juga pernah seperti itu. Ya, jadi nyata anak-anak itu merasa ada tidak sendirian untuk ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, di titik ini benar anak manusia memang tidak ada yang sempurna. Dengan kalimat sederhana seperti itu bisa menstabilkan identitas mereka. Ya, mereka merasa tidak langsung terdoktrin, aku salah kayak gitu. Kita stabilkan identitas mereka, kita dulu melakukan pendekatan yang positif pada anak. Tahapan yang kedua setelah menstabilkan identitas adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kalau sudah anak sudah stabil identitasnya, sudah stabil, sudah muncul keinginan untuk menyadari kesalahan kita ini, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini berdasarkan setiap prinsipnya, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian pada selanjutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid, bahwa murid itu bisa memperbaiki hubungan yang baik dari sebelumnya. Kemudian kita juga mengajukan pertanyaan yang disampaikan. Kita juga sebagai seorang guru mengajukan pertanyaan atau pernyataan dengan nada yang bukan memojokkan, ya, tetapi lebih ke merangkul kepada murid kita. Pada tahapan ini bisa kita ajukan pertanyaan
oke, seharusnya kan kamu tidak melakukan itu ya nak. Itu bisa gini, kamu melakukannya itu tanpa alasannya apa ya nak ya? Nah kita lakukan, kita coba gali apa yang menjadi alasan mereka untuk melakukan kesalahan tersebut. Ya, itu adalah cara tahapan yang bisa dilakukan pada tahapan ini validasi tindakan yang salah. Setelah itu, setelah validasi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ketika kita sukses setelah berhasil pada langkah 1, kemudian tingkah laku yang salah setelah divalidasi pada langkah yang kedua, maka akan siap dihubungkan dengan nilai yang mereka percaya, dan mereka setelah mereka percaya kalau berubah dari yang mereka percaya itu salah, kemudian mereka akan cari tahu mana yang mereka berubah sikap yang mereka inginkan. Mereka tahu kesalahannya, kemudian kita bimbing, kemudian kita arahkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Pada tahapan ini kita bisa merangkul, kamu pengen jadi seperti apa? Nah, jadi itu mereka paham kesalahan, mereka paham, kemudian langkah apa yang harus mereka lakukan, mereka paham. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam sekolah. Oke, di akhir video, di akhir ini ada video yang bisa panjenengan lihat Bapak Ibu Guru. Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa kita laksanakan. Indra, ibu dengar dari ibu Bikin, Indra ada masalah. Iya. Ada yang bisa dibantu. Indra beberapa hari ini saya terlambat. Indra datangnya jam berapa? Indra datangnya jam 7 baru. Indra tahu peraturan di sekolah. Datang tepat waktu. Ya, jam berapa? Jam 7.30, 5 menit sebelum itu harus berada di kelas. Kenapa Indra datang? Karena beberapa malam ini ada jalan ibu, jadi Indra untuk sekolahnya sampai di malam. Jadi kenapa temannya ya? Boleh sebenarnya ya kalau Indra mempunyai hobi nonton boleh. Indra juga musiman. Indra punya kewajiban terhadap sekolah. Indra bersedia untuk mengubahnya. Sedia. Kalau Indra bersedia, bagaimana caranya? Tidur lebih awal Setelah itu, sama memasak makanan sebelum tidur. oke, sekarang Indra mau tidur lebih awal ya. Dan Indra masalah. Kalau seandainya Indra ketiduran, bagaimana? Minta buat Indra supaya dibangunkan lebih awal. Jadi kita bersedia berubahnya dengan cara tidur lebih awal, memasang alarm, dan minta tolong orang tua untuk membangunkan. Oke, sekarang kira-kira ada lagi yang perlu Ibu lakukan agar tidak terlambat dari sekolah? Tidak. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekarang kita boleh kembali ke kelas. Ibu, terima kasih. Jangan lupa lagi ya. Lembut sekali Bapak gurunya ya Bapak Ibu. Oke, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kita mulai dari pertama kita menggali, kita mensadarkan identitas anak, kenapa dia berbuat kesalahan, kamu datang terlambat. Jangan kita datang, kamu datang terlambat. Pas seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita lebih merangkul anak, kita cari masalahnya, akar permasalahannya apa, kenapa mereka terlambat. Kemudian kita arahkan mereka untuk memvalidasi tindakan seperti itu salah apa tidak. Kalau salah, kalau mereka bersalah dari meyakini itu dari diri sendiri, kalau itu salah berarti mereka ada ingin untuk merubahnya. Kemudian tadi yang kita lihat juga solusi yang ditawarkan itu pun dari muridnya.
dalam penanamannya mungkin setidaknya kita mungkin ada tantangan atau kendala, karena untuk mewujudkan atau memunculkan motif intrinsik dari diri siswa itu kan juga membutuhkan waktu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kira-kira tantangan apa yang dihadapi Bu Lastri selama dalam pengimplementasian di kelas? Demikian Bu Lastri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat tertarik sekali dengan materi yang disampaikan, terutama pada saat kebutuhan dasar manusia. Di situ kan ada 5 ya, ada survival, ada happiness, ada free dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, kalau kasusnya itu kan kebutuhan dasarnya hanya satu yang dialami Doni, yaitu adalah survival untuk bertahan hidup. Nah, kira-kira case-nya di tiap manusia atau murid, atau mungkin saya pribadi atau mungkin kita semua, bisa nggak kira-kira kalau kebutuhan dasar manusia itu lebih dari satu? Mungkin ambil contoh, maaf ya Pak Yopi, misalnya ini kan beliau belum berkeluarga, berarti kan belum punya pasangan. Bisa saja satu, beliau membutuhkan kasih sayang, perhatian, tapi juga mungkin butuh penguasaan juga. Mungkin ada karir yang mau dikejar, ada level jenjang yang mau dilampaui. Nah, bisa nggak seperti itu? Ataukah hanya satu saja? Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, izin menanggapi pertanyaan dari Memida nih. Memida, ini saya itu dulu, saya terima kasih dulu pertanyaan dari Memida. Apakah ada tantangan dari budaya positif di sekolah ini? Itu yang pertama. Dan dari Mbak Vika tentang apakah ada kebutuhan dasar yang yang dialami siswa oleh lebih dari satu apakah kebutuhan dasar itu yang dialami itu lebih dari satu atau cuma satu doang? Terima kasih. Izin menanggapi pertanyaan dari Memida. Yang pertama, bukan hal yang mudah Bapak Ibu Guru. Saya pun sudah mengalaminya sendiri. Bukan hal yang mudah untuk melakukan suatu perubahan. Ya, apalagi ini perubahan yang besar saya kira. Karena apa? Saya menyebutnya perubahan besar. Kenapa? Kita tidak bisa bergerak sendiri Bapak Ibu Guru. Ya, kira tidak bisa melakukan, tidak bisa jalan kalau kita bergerak sendiri. Tetapi kita melibatkan banyak hal, melibatkan banyak pihak. Guru ya iya, kemudian pimpinan kita juga iya, murid juga iya. Sehingga sekata itu harus seiring sejalan untuk untuk mewujudkan penerapan budaya positif yang baik di sekolah. Tantangan apa? Pernah saya mengenai tantangan Bapak Ibu Guru. Kenapa? Sesuatu yang besar itu kadang belum berterima di hati murid. Ya, bukan hal yang mudah untuk penerapan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kita merubahnya itu bukan hal yang mudah. Tetapi bukan hal yang mustahil pula apabila kita melakukan itu secara baik dan konsisten. Ya, itu tantangan yang saya pertama. Saya tantangan dari diri sendiri. Kadang-kadang ya saya kadang ya lupa juga. Itu manusiawi. Itu dari guru sendiri. Tetapi murid juga sama seperti itu. Dalam penerapannya itu juga kadang lupa, kadang iya. Jadi di sini saya meyakini bahwa tantangan itu tadi ada baik dari guru maupun murid. Tetapi di sini dapat kita tekankan untuk untuk menghadapi tantangan itu kita bisa memiliki konsistensi melakukan penerapan budaya positif tersebut. Sesuatu yang kita yakini kemudian kita terapkan dan insya Allah kita jalankan dengan konsisten, itu akan berdampak baik untuk sekolah dan untuk siswa sendiri dan gurunya. Sehingga di sini penerapan ini bisa berdampak yang baik untuk pembelajaran di sekolah dan bermanfaat untuk yang lainnya. Demikian Bu Ida. Masih ada yang menanyakan apa itu? Izin menanggapi yang kedua dari pertanyaan Bu Vika. Kira-kira ada tidak cuma satu dua atau satu saja yang menjadi kebutuhan? Saya kira tidak ya. Bisa jadi satu dua kebutuhan itu belum tercukupi sehingga bisa menjadi landasan seorang murid itu untuk melakukan suatu kesalahan.
mereka itu aja iseng, karena iseng penguasaan itu mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi dapat saya simpulkan kalau sini tidak cuma satu saja, tidak ada satu saja kebutuhan dasar yang melandasi seseorang untuk melakukan suatu kesalahan. Mungkin ada tanggapan dari Bu Rika? Sudah cukup. Oke. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Guru? Cukup. Oke. Kalau cukup, demikian pemaparan saya pada pagi ini tentang penerapan diseminasi budaya di sekolah. Setelah ini saya mohon bantuan panjenengan semua untuk meneruskan refleksi apa yang tentang kegiatan yang berlangsung pada pagi hari ini. Mohon kesediaan panjenengan untuk meneruskan refleksi, kemudian panjenengan gambarkan di depan. Mungkin satu dua Bapak Ibu guru yang berusaha untuk membacakan refleksinya. Yang lainnya mungkin bisa ditempel atau tuh saya apa yang bisa ada ungkapkan untuk pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih Ibu Lastri. Sebelum saya menyampaikan refleksi, saya akan mengapresiasi terlebih dahulu atas presentasi dan pemaparan materi dari Ibu Lastri yang sangat luar biasa. Jadi dari pemaparan 6 materi ya yang telah Bu Lastri lakukan pada pagi hari ini, saya menjadi tahu. Jadi saya setelah mendengarkannya, jadi saya menjadi tahu ternyata di sini ada ya yang namanya hubungannya antara kebutuhan dengan kesalahan manusia. Ada berarti hubungan dengan perilaku seseorang. Saya jadi tahu motivasi manusia. Saya jadi tahu tentang apa saja posisi yang bisa kita lakukan dan bisa saya tempati. Saya juga menjadi tahu bagaimana cara saya dalam menjadi manajer dengan melaksanakan dan melakukan tahap-tahap segitiga restitusi. Saya juga jadi tahu apa saja ternyata cara-cara dalam membuat keyakinan bagi terjadi dalam benak saya. Itu saja. Terima kasih Bu. Pemahaman yang luar biasa yang disampaikan Bu Zainal, luar biasa. Terima kasih Bu Zainal. Oke, demikian Bapak Ibu guru dari kegiatan ini bisa kita merefleksikan bahwa apa yang disampaikan Bu Zainal itu benar. Berarti kita dari penerapan budaya positif itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, ya. Sedang kebetulan dan insya Allah apabila kita menerapkan secara konsisten ini, kita bisa mewujudkan karakter murid. Kita bisa mewujudkan sekolah yang aman, yang positif, yang nyaman, aman, dan bernuansa positif di sekolah kita. Dan bukan yang tidak mungkin kalau itu akan berdampak pada keberhasilan pembelajaran dan keberhasilan sekolah ini dalam melakukan kegiatannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah berusaha untuk mendengarkan refleksi panjenengan. Oke, tepuk tangan buat kita semua.